Membedah kejanggalan eksekusi lahan di Desa Alas Pandan. Proses eksekusi lahan di Desa Alas Pandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, kini menjadi sorotan publik. Sejumlah kejanggalan muncul usai pelaksanaan eksekusi yang disebut belum sepenuhnya memenuhi prosedur hukum perdata. Ya, begitu ya kami dapat sampaikan. Nanti tidak sesuai, apabila Mas. ada yang berkeberatan, silakan ajukan langkah hukum Bapak masing-masing. Terima kasih Bapak. Seorang praktisi hukum menjelaskan, setiap eksekusi wajib melalui tahapan hukum secara berurutan, mulai dari unmanning, constatering, hingga pelaksanaan eksekusi di lapangan. Constatering itu penting, tegasnya, karena disitulah dicocokkan antara data putusan pengadilan dengan kondisi nyata di lapangan. Sebelah selatan ini sampai ini, yang sebelah selatan sampai ini. Makanya ayo, saya itu bukan menentang, saya pengen menghadap kepada ketua pengadilan, pengen menghadap kepada panitera, pengen menghadap kepada semuanya supaya sama-sama baca. Ya kalau keberatan, pihak yang keberatan rumah, ajukan aja gugatan, ajukan aja begini. Mereka punya seragam, punya gaji, yang begini ini, orang yang tidak punya begini ini, apakah bisa mereka terus kemudian setelah seperti ini mengajukan yang namanya tuntutan hukum, gugatan ke pengadilan seperti apa? Apa itu tidak ada biayanya? Tetapi satu hal, kalau nanti orang-orang yang di sini ngurus, andaikan rumah ini ngurus, yang sebelah utaranya berbatasan dengan apa? Bingung. Desa, itu kan ada jalannya. Mau berbatasan dengan siapa? Namun, dalam kasus Alas Pandan, muncul dugaan perbedaan antara data putusan dengan kondisi faktual. Mau mensertifikat, mau balik nama kepada anak-anaknya. Bagaimana nanti? Nah, saya itu mengacu ke depannya. Termohon, eksekusi bahkan disebut memiliki sertifikat hak milik yang masih sah atas nama mereka. Kepala Desa Alas Pandan membenarkan, sertifikat itu memang ada. Hal ini menambah tanda tanya besar soal keabsahan pelaksanaan eksekusi tersebut. Saya selaku kepala desa ya mengikuti. Itu kan sudah ada sertifikatnya, Pak. Itu PTSL, Pak ya. Waktu itu. Sudah posisi terakhir sudah ada. Cuman Ayo penegak hukum ini. Rama bro, jangan punya ini anakku. Tangan Ayo. udah kamu lo anakku. Ayo dah, ayo penegak hukum. Ayo gimana seperti ini Pak? Seri anakku. Anakku ya. Jangan melongo jauh hukum Rija maju sesuai dengan keputusan. Surat undangan itu ada, saya diundang. Kami di sini Pak, kami tidak akan membahas lagi terkait dengan pokok perkara. Jadi kalau memang ada yang merasa keberatan, silakan mengajukan keberatannya. Iya, ke lucu pengadilan. jawabannya. Oke. Pasti Jadi itu larinya Bapak, ke sana. jadi kami bisa serahkan berita acara ini melalui pemohon dan penyerahannya pada saat hari ini Iya. sah sebagai pemilik dari. Lebih jauh, publik juga mempertanyakan perbedaan nama banner terpasang eksekusi dan dokumen constatering. Nama yang disebut berbeda, bahkan salah satu disebut telah lama meninggal dunia. Ada yang namanya orang nanti berperkara sama, insya Allah. Ini akan jadi contoh pertama ini, gitu, di Probolinggo. Kasus eksekusi lahan Alas Pandan menjadi pengingat penting bahwa transparansi, kejelasan subjek dan objek hukum adalah kunci agar keadilan tidak justru melukai masyarakat. Ini ketua pengadilannya ini lagi yang adulan. Nah, permintaannya harus sesuai putusan. Bagaimana menurut Bapak? Gitu. Tadi sudah dibacakan penetapannya, Iya, dibacakan tadi. kuasa hukumnya sudah pernah melakukan perlawanan, Oke. dan itu sudah diperiksa, Oke. dan diputus. Itu aja jawabannya ya. Oke. Ini Termasuk objeknya sampai sebelah timur sana, Pak. Ini dong, dibuka itu maskernya biar tahu. Dibuka biar tahu ini. Ayo supaya semua orang tahu. Di sini. Saya ini sesuai dengan Dibuka seperti yang pengadilannya. Buka, mulutnya itu buka. Ini wajah ketua pengadilan Kereksan ini ya. Monggo warga ambil mencermati ini wajahnya. Ini sepertinya lari dari tanggung jawab Pak Bima dan ya. Ayo, mungkin bisa mengetahui ini wajah ketua pengadilan Kereksan. Melarikan diri dari tanggung jawab. saya tidak mau melawan eksekusi ini.